Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku kembali. Topik kali ini aku akan membahas tentang suami istri yang berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan atau sampingan. Tapi kami berdua dalam perjalanan itu muncul masalah, yaitu adanya perbedaan visi misi keuangan atau perbedaan hasil dari sampingan ini untuk apa. Jadi perbedaan sudut pandang. Kalau aku di sini sudut pandangku adalah untuk menyuntik tabunganku untuk pembayaran KPR, tapi kalau suami sudut pandangnya adalah karena merasa sudah bekerja keras seharian untuk membayar cicilan dari gaji pokok kami, dan dari pekerjaan sampingan ini sudut pandang suami adalah untuk bersenang-senang, bukan bersenang-senang sih, untuk menghibur diri gitu. Jadi di sini aku merasa berawal dari kemarin. Jadi aku ulangi, aku adalah seorang guru SMP dan suamiku adalah seorang pegawai honorer di kota Surabaya. Karena kita punya cicilan rumah, jadi kita merasa pendapatan kita itu masih kurang. Nanti itu akan ada floating, jadi supaya tidak memperberat cicilan di floating ke depannya, aku dan suami berusaha untuk menabung untuk membayar ekstra KPR. Nah, di sini sepulang kerja, seperti yang sudah aku ceritakan di channel sebelumnya, di topik sebelumnya adalah aku membuka les-lesan dan suami adalah membuka cuci motor. Nah, setelah program itu berjalan, rencana itu berjalan, cuci motor berjalan, les-lesan berjalan, di sini ada perbedaan sudut pandang yang membuat aku dan suami itu sedikit berdebat gitu. Perbedaan sudut pandangnya, yaitu aku ulangi lagi, adalah suami ingin memakai uang untuk bersenang-senang, bukan bersenang-senang untuk membeli makanan enak atau apa, tapi aku langsung untuk menyuntik KPR. Jadi yang aku lakukan di sini supaya tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut dan suami tidak berpikir negatif terhadap saya dan saya juga tidak berpikir negatif kepada suami, adalah yang aku lakukan yang pertama adalah kita melakukan komunikasi. Aku berusaha untuk ngobrol apa yang aku inginkan, kenapa uang KPR itu untuk menyuntik, kenapa uang sampingan itu untuk menyuntik dana KPR. Yang kedua adalah setelah kita mengkomunikasikan, kita mencoba mencari win-win solution. Apa yang bisa kita lakukan, gimana supaya suamiku berbesar hati sebagian uangnya untuk KPR dan aku berbesar hati sebagian uangnya untuk membeli makanan enak atau membeli barang sesuai hobinya. Jadi yang kita lakukan adalah di sini yang pertama setelah mengkomunikasikan adalah menerapkan 3 pos. Jadi uang hasil dari kerja sampingan aku dan suami kita terapkan menjadi 3 pos, yaitu yang pertama yaitu yang untuk menyuntik dana KPR, jadi masuk ke tabungan. Yang kedua adalah untuk sebagai modal putar. Jadi kalau aku guru les itu modal putarnya adalah terkadang membeli pensil, memberi lem, terus membeli spidol kayak gitu. Untuk yang suami adalah untuk membeli sabun cuci motor, untuk membeli peralatan untuk cuci motor. Dan yang ketiga adalah untuk kita menyisihkan pos untuk apresiasi kita, yaitu untuk membeli makanan enak atau apapun itu. Yang selanjutnya adalah aku dan suami mencoba untuk transparansi tentang pendapatan kita, pendapatan lesku berapa, pendapatan cuci motor suami berapa, dan setelah itu jadi kita sama-sama paham pendapatan kita itu sebenarnya berapa, lalu akan dibagi menjadi 3 pos tersebut gitu. Setelah kita jalankan untuk membagi itu, kita mencoba mengevaluasi. Misalnya bulan ini kita membagi 70 untuk tabungan, 20 untuk operasional, 10 untuk membeli makanan enak atau hobi. Kira-kira kurang enggak gitu. Kira-kira suami sudah menerima apa belum dengan keputusan yang kita buat tadi, win-win solution. Setelah itu kita berdiskusi lagi enaknya bagaimana ya, supaya jadi itu dilakukan terus berulang-ulang, bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, supaya aku nyaman, suami juga nyaman
Selanjutnya adalah konsisten. Jadi konsisten itu adalah hal yang paling sulit, karena di sini gaji pokokku sebagai pekerja utama, sebagai guru, itu untuk kebutuhan, itu juga dibagi-bagi untuk kebutuhan pokok, untuk apa. Jadi ada pembagian-pembagian, dan juga pekerjaan sampingan juga ada pembagian-pembagian. Jadi aku dan suami berusaha untuk tidak mencampur adukan hasil dari pekerjaan sampingan dan hasil dari pekerjaan pokok gitu. Jadi tujuan di sini, misalnya aku menghitung tuh kebutuhan untuk cuci motor itu kan kita harus membayar PDAM, harus membayar PLN. Jadi PDAM dan PLN dari untuk cuci motor dan juga untuk ngelesi itu kan, untuk ngelesi itu kan, untuk membayar PLN itu kan lumayan. Kalau ngelesi itu kan harus ber-AC, jadi lumayan. Untuk cuci motor yang lumayan itu sebenarnya untuk air PDAM-nya. Jadi berusaha memisahkan dari uang sampingan kita itu untuk ada pos untuk membayar listrik dan PDAM itu. Jadi nggak mencampur adukkan, kan dari pokok juga ada alokasi untuk membayar listrik dan PDAM. Jadi kita pisah listrik PDAM untuk ngelesi dan cuci motor berapa ya, listrik listrik dan PDAM untuk kebutuhan sehari-hari berapa ya, itu jadi kita pisahkan, lalu nanti dibagi. Jadi dari pos itu dimasukkan ada pos lain untuk sampingan, jadi baru kita satukan gitu. Jadi tidak mencampur adukkan seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya dari sini perbedaan pemahaman ini bisa kita siasati dan bisa kita atasi supaya kita dan suami kita saling legowo dan tidak saling menyalahkan, tidak ada saling curiga satu sama lain. Nanti ada pertanyaan, emang uang hasil kamu les berapa, hasil kamu cuci motor berapa, nanti kan akan, kalau kita nggak komunikasikan dengan baik kan akan muncul prasangka buruk. Takutnya uang hasil les suami berpikir untuk aku bersenang-senang, hasil dari cuci motor suami berpikir untuk bersenang-senang. Jadi di sini kita harus punya sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti, dan yang pastinya harus mau saling mendengarkan satu sama lain gitu. Jadi di sini teman-teman, semoga ceritaku kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk gimana caranya untuk gimana caranya mengatur keuangan, gimana caranya suami istri ini saling legowo dan tidak ada rasa curiga. Jadi sekian dari aku, semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan ragu untuk mencari usaha sampingan supaya kita bisa punya tambahan keuangan, nafas keuangan kita ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.